Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia yang mengudara pada pemancar FM 94.3 MHz. Dan pendengar, dalam dialog interaktif kali ini kita akan membahas tentang perkembangan UMKM ya, melalui strategis keuangan. Dan pengembangan UMKM merupakan langkah krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Seperti diketahui, UMKM seringkali menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia kita. Namun, untuk mencapai keberhasilan, UMKM membutuhkan perencanaan yang sangat matang, termasuk dengan perencanaan keuangan. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama saya dalam dialog interaktif edisi hari ini, yakni Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kita sebut namanya Pak Satrio Budi Cahyono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Putra Arianto. Selamat pagi sahabat pendengar RRI semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Satrio Budi Cahyono. Sehat sekali Pak Haryani. Sehat, alhamdulillah sehat Pak Putra. Baik, terima kasih Pak ya atas waktunya meluangkan waktu dalam program dialog interaktif bersama Pro 1. Dan sebelumnya pendengar, kali ini kita akan membahas ya dengan topik pengembangan UMKM melalui strategi perencanaan keuangan. Dan jangan lupa pendengar, kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami terkait dengan perencanaan keuangan dan soal-soal UMKM ya. Kita akan mengundang Anda di 0823 1176 1145. Anda jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Nanti kita akan bacakan dan silakan tanya, kalau mau telepon boleh, mau voice note boleh, mau kirim pesan teks juga boleh. Nah, Pak Budi, saya panggil Pak Budi ya. Siap hari ya. Pak, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan keuangan untuk pengembangan UMKM ini? Jadi betul seperti Pak Arianto tadi sebutkan, bahwasanya kan kontribusi UMKM untuk perekonomian itu kan sangat besar ya. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru dan seterusnya ya Pak ya. Jadi di sini bagaimana pemerintah memikirkan agar UMKM ini yang dikatakan anak baru lahir atau masih infan ya Pak, dan sangat rawan. Makanya pemerintah harus turut campur ya, bagaimana supaya UMKM itu bisa bertahan. Jadi seperti yang topik kita kali ini, yaitu bagaimana mengelola dan merencanakan keuangan yang baik sehingga UMKM ini masih bisa hidup. Dan kita ketahui bahwasanya unsur atau aspek keuangan itu adalah hal yang vital ya untuk sebuah organisasi atau entitas ya yang saya katakanlah yang kecil gitu ya, UMKM itu ya. Entitas ini bagaimana bisa tetap going concern atau berkelanjutan lah. Itu perlu sahabat-sahabat pendengar RRI yang kebanyakan mungkin pelaku-pelaku UMKM ya, bagaimana mengelola keuangan UMKM ini secara baik ya, biasa dikatakan secara prudent atau hati-hati sehingga keuangan ini terjaga dengan sebaik-baiknya dan perputaran usaha ya sahabat semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Syukur-syukur bisa berkembang, tidak hanya bertahan saja, tetapi bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi, lebih mendorong perekonomian lagi dan menciptakan lapangan kerja. Gitu Pak. Ya. Tadi prudent ataupun hati-hati. Ya. Lalu strategi pertumbuhan untuk UMKM ini apa? Untuk pertumbuhannya ini strategi utama. Nah, jadi banyak yang perlu diperhatikan dalam untuk pengelolaan keuangannya. Dalam UMKM tentunya kita harus menjaga bagaimana keuangan ini sebaik-baiknya. Pertama dari tata kelola ya. Jadi tata kelola itu bagaimana keuangan untuk bisnis dipisahkan dengan untuk keuangan pribadi. Jangan sampai misalnya keuangan keluarga campur aduk dengan keuangan untuk bisnis. Yang keuangan bisnis dicatat di syukur-syukur punya rekening sendiri terpisah ya. Rekening untuk usaha sendiri, rekening untuk keluarga sendiri. Jangan kita misalnya
kita untuk misalnya nyekolahkan anak, untuk makan sehari, untuk beli rokok, itu ngambil dari keuangan toko kita lah. Kalau misalnya kita punya usaha toko misalnya ya, ataupun usaha salon atau apapun lah. Nah, itu jangan sampai dicampur aduk ya. Mulai dari pemisahan rekeningnya, kemudian pengelolaan keuangannya, sampai pencatatan juga. Nah, ini pencatatan juga hal yang penting juga ya. Setiap transaksi ya memang itu perlu usaha, effort ya untuk mencatat. Itu kan hal yang membosankan ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi itulah yang kuncinya di situ. Jadi bagaimana punya catatan yang baik ya, kita belajar catatan lah ya, minimal kita tahu ya berapa sih penjualan kita berapa, terus yang sudah kita keluarkan operasionalnya berapa, sehingga kita tahu profit atau keuntungan kita ketahuan. Nah, jadi dua hal yang kita harus tahu. Pertama, keuntungan kita, kedua aset neraca lah, kita katakan neraca kan ada posisi aset dan posisi kewajiban kita. Nah, itu dua paling nggak ada dua itu. Nah, tapi kalau sudah pinter akuntansi ya barangkali pelaku UMKM kan barangkali punya ilmu tentang akuntansi lebih canggih lagi. Nanti bisa ada catatan cash flow ya, kemudian ada cash planning dan seterusnya. Dan ada juga perubahan modal. Nah, itu pencatatan hal yang penting, karena dengan pencatatan kita punya catatan sehingga nanti untuk planning ke depan, nah itulah dasarnya, itu data yang kita catat itulah untuk planning ke depan. Oke. Itu apakah anggaran yang efektif? Apakah cara untuk anggaran supaya efektif dalam UMKM itu, Pak? Jadi gini, untuk UMKM tadi kan untuk perencanaan hal yang penting ya, karena kita pengen tahu nih ya, ke depan kita mau kayak gini terus ya, atau malah modal kita tergerus ya. Karena kan ya kita juga bisa membaca situasi di luar ya, pergerakan ekonomi, persaingan, terus juga situasi market dan seterusnya. Nah, ini memang kalau kita baru startup ya, baru mulai usaha, memang kita tidak punya data ya, history ya, karena untuk planning kan perlu data history ya. Nah, makanya tadi kalau ketika meminjam KUR ya, itu kan syaratnya paling tidak kita 6 bulan lah sudah punya jalan ya. 6 bulan kita sudah jalan. Nah, dari 6 bulan kita bisa evaluasi bulan demi bulan bagaimana trennya ya. Kita bisa tahu ya, tren dan pola ya. Nah, syukur-syukur kalau sudah paling tidak sudah berjalan 1 tahun ya. Nah, kalau sudah berjalan 1 tahun ya, kita bisa bahasa Jawa ini titeni Pak ya, ilmu titeni ya. Bulan-bulan apa saja yang peaknya, puncaknya ya, puncak penjualan kapan saja, bulan-bulan apa saja yang sepi. Nah, di situ nanti kita bisa bikin ke depan proyeksi itu. Nah, itu. Dan dievaluasi tentunya, tidak hanya mencatat, tapi dievaluasi juga ya. Dan kemudian Pak, untuk terkait dengan permodalan UMKM ini mungkin ada yang perlu disampaikan Pak. Nah, ini jadi sangat penting ya, karena tentu setiap orang usaha perlu modal. Memang susahnya kalau kita baru mulai usaha ya, modal kita masih pas-pasan. Kemudian juga kita belum mengenal market, belum tahu juga bagaimana sih menata uang, apakah kita jangan-jangan karena minjam itu kan juga ada resiko default ya, kita gagal mengembalikan. Nah, itu nanti akan terpengaruh tidak hanya reputasi kita ya, kita reputasinya negatif, kemudian nanti di SID atau SILK ya, yang di mencatat track recordnya debitur yang ada di BI OJK itu kan mereka punya SIDK atau SLK itu ya, sistem informasi debitur itu. Nah, itu selama kita punya tunggakan dimanapun ya, di lembaga keuangan yang tentunya terdaftar di BI OJK ya, kita punya tunggakan itu akan tercatat di situ. Jadi kalau kita default ya dan kita gagal mengangsur, itu nanti selama itu belum lunas itu masih tercatat di situ. Jadi, nah ini pesan buat teman-teman, kalau punya KTP atau ini jangan sembarang ngasih ya foto KTP ke orang yang tidak dikenal, NIK dan nomor induk KTP dan nomor KK itu jangan sampai, karena sekarang kan sangat canggih ya. Banyak pinjaman pinjol yang tidak terdata, ilegal. Itu nanti bisa dimanfaatkan dan nama kita bisa tercatat di itu tadi, SID tadi. Sistem informasi debitur itu. Itu yang kembali tadi seperti Pak Ari ya.
bagaimana untuk meningkatkan modal ya, modal ini terutama bagi pemula ya ini. Jadi memang kuncinya adalah disiplin ya, hati-hati, dan juga tadi perhitungannya jangan asal-asalan ya. Memang untuk membuat istilahnya proyeksi atau perhitungan memang tidak semuanya akan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Bisa saja meleset. Nah, tergantung nanti melesetnya fatal atau cuman bisa toleransi ya. Kalau melesetnya bisa toleransi, alhamdulillah. Nah, kita bisa mengembangkan usaha kita. Tapi tadi ya sekarang kan pemerintah sudah ngasih subsidi bunga. Nah, itu tentunya kita perhatikan juga ya. Kemampuan kita berapa sih mengangsur ya. Kalau best practice-nya itu nanti kalau kita melihat di pinjaman tentu ada tabelnya ya. Ada tabelnya, biasanya di tabel itu kolom atas itu nanti ada masanya ya, 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun ya. Ke bawah itu nilai nominalnya. Ya nanti kalau Bapak Ibu semua atau sahabat pendengar RRI melihat tabel KUR misalnya ya. Nah, di situ ke bawahnya itu ada nilai nominal mau minjem berapa, 1 juta, minimal 10 ya, 10 maksimal ya, 1 juta, 10 juta, 15 juta sampai seterusnya itu. Nah, nanti di situ akan kelihatan cicilan per bulannya, ya, berapa angsuran per bulannya. Nah, di situ kalau best practice-nya itu adalah sepertiga dari uang yang kita peroleh, fresh, jadi sudah dikurangi operasional dan seterusnya. Misalnya Bapak jualan atau punya usaha salon atau kos-kosan atau apa, setelah dikurangi biaya operasional, nah berapa itu netnya? Nah itu amannya itu sepertiga atau 30% dari yang Bapak peroleh tadi netonya. Ya, itulah nanti dicopkan dengan tabel tadi. Ya. Nah ditabelkan nanti Bapak bisa ancang-ancang saya butuhnya berapa rupiah ya. Terus kemudian saya nggak mau panjang-panjang lah, saya takut kalau panjang-panjang nanti susah membalikinnya. Atau mungkin Bapak justru sebaliknya, saya kan usaha saya misalnya kos-kosan itu kan memang nggak dapatnya nggak seberapa, tapi itu flat ya, artinya lancar, dapatnya cash flow-nya lancar ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang ideal kayak gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat berapa nominalnya, berapa waktu yang dibutuhkan, nanti ketahuan di situ angkanya. Nah itu adalah nilai itu adalah sepertiga yang Bapak peroleh dari tadi yang profit yang Bapak peroleh. Nah itu. Oke. Ini terkait dengan analisa keuangan, Pak. Ada beberapa warga awam juga yang ingin mengetahui strategi untuk menganalisa keuangan suatu UMKM ini seperti apa, Pak? Terkait dengan juga laba rugi dan juga neraca, begitu. Ya. Jadi yang terutama yang penting di sini adalah data ya Bapak. Jadi yang saya sebutkan, kalau Bapak sudah berjalan, asumsi Bapak sudah 6 bulan atau 1 tahun sudah berjalan ya. Tentunya Bapak punya pengalaman, punya data, dan berdasarkan historis tadi Bapak bisa memproyeksikan ya, ke depan kira-kira berapa ya. Misalnya growth-nya ketahuan nih, saya growth-nya misalnya 1% atau 2% ya. Bapak bisa, Bapak atau saudara Bapak Ibu ya, bisa proyeksi ya, kira-kira kalau growth-nya 1%, setahun kemudian saya dapat sekian dan seterusnya. Nah itu kembali lagi, karena untuk usaha kan tentunya modal. Kalau Bapak karena minjam itu tadi ada risiko, tapi ada di situ ada peluang ya. Kalau peluang tidak dimanfaatkan itu sayang. Ya, di sini ada peluang, pemerintah sudah mendorong melalui tadi ya subsidi bunga ya. Subsidi bunga ini bukan bantuan ya. Kalau bantuan itu kan tidak perlu mengangsur, tidak perlu membayar bunga. Tapi di sini bantuan pemerintah berupa subsidi bunga yang kalau Bapak minjam komersil itu lebih murah kalau bandingkan dengan kredit komersil. Nah, ini dimanfaatkan ya. 6%. Nah, 6% setahun. Atau kalau dibulankan tinggal dibagi 12. Jadi atau berarti setengah persen kan sebulannya. Bapak kalau minjem 1 juta misalnya, kalikan aja setengah persen, itu cuma bunga bulanannya. Ya. Saya kira itu sangat-sangat ringan dibandingkan kredit komersil. Ya. Bapak bisa bandingkan kalau misalnya Bapak kredit kendaraan lah misalnya, motor atau HP atau apa, lah itu bunganya bunga komersil. Ya, konsumtif dan komersil, tidak ada subsidinya. Itu sesuai dengan market. Oke. Yang terkait dengan subsidi, Pak, bunga subsidi apa saja yang ditanggung atau diberikan oleh pemerintah terkait dengan subsidi? Ya,
Jadi pemerintah bentuk bantuannya baik kepada nasabahnya, debiturnya, maupun kepada lembaga yang menyediakan dana tadi. Jadi kalau KUR ini kan dananya dana perbankan, dana perbankan. Jadi supaya perbankan dia tertarik untuk karena kan duit dia, resiko kalau default juga itu bank yang nanggung ya. Supaya bank ini juga tertarik ya. Makanya pemerintah juga ngasih namanya tadi di samping subsidi bunga tadi juga ada semacam asuransi atau IJP ya, imbal jasa penjaminan namanya, bukan asuransi, penjaminan ya. Penjaminan ya? Ya, IJP, penjaminan ya. Nah ini pemerintah juga mengasih IJP ke perbankan supaya ketika nanti default itu tidak seluruhnya di cover bank. Jadi pemerintah karena sudah dijamin oleh IJP tadi, jadi pemerintah menggandeng namanya Jamkrindo dan Askrindo. Jadi Askrindo ya, Asuransi Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Nah di situ ketika default, nah, itu dibagi dua, di sharing ya, resiko di sharing antara perusahaan penjamin dan perbankan. Jadi itulah yang bank tadi supaya dia ada semangat ya, tidak hanya ngasih pinjaman tapi juga coveragenya ya, jangkauannya minjamkan ke UMKM juga lebih semangat lagi. UMKM juga di situ manfaatnya ya dengan subsidi bunga itu tentunya karena lebih murah tadi ya, teman komersil ya. Nah, itu harapan pemerintah itu sebagai pancingan ya. Pemerintah mengasih pancingan ya. Tapi kalau pemerintah ngasih bantuan-bantuan lah itu manja ya. Manja. Kalau dikasih pancingan itu subsidi bukan pancingan ya. Jadi diajari bagaimana kalau bisnis kalau sudah bisnis murni tanpa bantuan pemerintah ya, ketika nanti kelasnya sudah naik nah, itu diarahkan nanti kredit komersil ya, silahkan bisnis to bisnis ya antara pelaku usaha dengan perbankan. Tapi kalau sudah lepas dari kecil ke atas ya, menengah saya kira sudah bisa lepas ya, menengah apalagi usaha besar ya. Jadi yang disubsidi pemerintah di sampai usaha kecil ya, super mikro ya, mikro kecil ya, sampai kecil masih disubsidi. Untuk menengah nah itu sudah pemerintah sudah ya silahkan bisnis to bisnis. Oke. Ya. Pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 0823 1176 1145 terkait dengan pembiayaan UMKM dan juga permodalan, soal keuangan. Ada pakarnya di sini. Jadi Anda jangan ragu untuk mempertanyakan dan pertanyakan gimana sih cara untuk kita bisa sukses dalam dunia UMKM ya, terkait dengan permodalan dan keuangan. Nah, kembali ke Pak Setio, apa saja sih permodalan yang di cover oleh pemerintah? Ada selain KUR dan juga ada UMI mungkin gitu. Untuk pemerintah pusat ya programnya dua itu Pak, KUR dan UMI. Nah nanti kalau pemerintah daerah itu kreativitas masing-masing pemdanya. Ya jadi yang KUR dan pemerintah memang ini andal, dan ini KUR ini adalah mengalami beberapa penyempurnaan. Dulu itu setiap sejarahnya, kebetulan saya dulu di direktorat yang menangani kredit program di pusat ya. Sejarahnya KUR itu dulu masing-masing sektor itu ada kreditnya Pak. Jadi tidak terintegrasi. Dulu setiap misalnya untuk pertanian ada kredit pertanian sendiri, transportasi ada kredit transportasi sendiri. Oh beda-beda Pak? Dulu ya setiap sektor punya. Karena dulu setiap kementerian itu bisa dikatakan ekosektoral ya Pak ya. Jadi kementerian, saya pengen sektor saya pengen maju. Tolong pemerintah bisa nggak untuk pelaku usaha saya di bidang sektor saya ya, itu dikasih bantuan subsidi bunga bukan bantuan modal ya. Jadi dulu bahkan satu kementerian dulu ada 2 direktorat ya, dirjen itu punya 2 skema. Satunya peternakan, semua ya ada macam-macam. Peternakan ada ayam ada sapi. Satunya itu khusus sapi Pak. Ya, jadi yang satu khusus sapi. Jadi terpisah. Iya, padahal satu kementerian gitu. Mereka minta 2 skema karena ego masing-masing dirjen. Dan yang lain juga punya juga kementerian lain. Dulu ada transportasi itu juga ada juga. Pengusaha bis dulu juga ada kreditnya juga. Listrik pedesaan juga dulu dikasih subsidi. Siapa yang mau pasang listrik dikasih ya subsidi ya. Bunga ya dulu ya. Sekarang iya dulu. Sekarang itu kita berkaca dari dulu, dan kita harus jadi satu di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Jadi yang KUR ini adalah
dikoordinasikan oleh Menteri Perekonomian dan di situ ada semacam board atau dewannya ya, misalkan penasihat ya, dewan penasihatnya. Di situ ada kementerian-kementerian sektoral ya, tentunya di situ Kementerian Keuangan juga duduk juga karena Kementerian Keuangan kan yang menghitung nih subsidi bunga selama setahun berapa, untuk IJP tadi berapa, itu Kementerian Keuangan sebagai supportingnya ya, dari segi data juga ya, SIKP, kemudian ada juga tadi perhitungan nah yang sektoral tadi dia akan melihat ya sektor-sektor apa yang dia termasuk evaluasi ya ketepatan sasaran. Jadi kementerian-kementerian yang tadi sebagai dewan penasihat tadi dia juga tanggung jawab terhadap sektor-sektornya ya, pastikan bahwa yang mendapat subsidi ini benar-benar UMKM, jangan sampai orang kaya minta subsidi, nggak cocok gitu. Ya. Cara membedakannya Pak untuk UMKM dan juga yang tadi bisnis to bisnis di atas UMKM itu Pak. Nah itulah kuncinya di situ. Sekali lagi data. Data disupport dengan apa? Sistem. Untuk KUR ini ada namanya Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Ya, SIKP. Nah, SIKP nanti ada macam-macam usernya, kewenangannya. Ada user yang harus menginput data. Ada yang user dia cuman review atau memastikan tepat atau tidak. Ada user yang hanya pengguna saja. Nah, di situ satu integrated system yang sudah terintegrasi. Nah, tadi SIKP ya Pak ya. Nah, itu nanti usernya lembaga keuangan, perbankan ya. Kemudian kementerian teknis ya. Termasuk Pemda juga bisa mengakses. Dan di situ semua akan termonitor di SIKP ya. Berapa penyaluran sektor A, B, C dan seterusnya. Wilayahnya berapa, kemudian. Nah, di situ nanti akan ada yang namanya user tadi yang menginput calon debitur. Nah, Pemda salah satunya adalah tadi. Jadi Pemda kan ada dinas-dinasnya juga. Kementerian pun juga ada. Nah, di situ Pemda menjaring calon pastikan ya. Calon-calon yang mana masuk kriteria UMKM di sektornya, mana yang bukan UMKM. Nah, Pemda lebih tahu kan karena dia teritorial dia di lapangan tahu ya, bisa mendata ya UMKM yang terdaftar di dinas saya si A, si B, si C lah itu. Nah, baru calon itu Pak, calon. Nah, kemudian untuk sebagai kita nasabah ya pendengar misalnya sebagai nasabah calon nasabah itu harus terekam dulu di sistem itu. Nah, nanti perbankan dia akan melihat ya dari data bis itu ya mana yang masuk yang layak atau yang tidak layak. Nah, jadi saringan kedua di lembaga keuangan karena dia menanggung risiko ketika default, bank itulah yang menanggung risiko. Nah situ jadi si calon debitur sudah masuk di SIKP, tentunya yang diinput oleh bagi stakeholder tadi ya. Kemudian perbankan dia melihat ini debitur-debiturnya yang potensial. Potensial. Nanti bank lah yang menseleksi 5 C yang seperti sebelumnya saya sebutkan ya, ada karakteristik, kemudian ada capability, ada capacity, ada collateral, capital dan itu. 5 C itu sebagai pegangan bank. Karena itu sudah diatur di OJK dan BI ya. Bank harus screeningnya harus ketat. Nah itu. Nah ini debitur tadi yang lolos dengan bank calon ya, nah itu nanti bisa mengakses dan mendapatkan subsidi bunga. Itulah sasarannya di situ. Dan kementerian bisa memonitor di sini. Kementerian ya bisa memonitor ya. Nah ini sasarannya sudah tepat atau belum ya. Nah, di situ bisa saling memonitor ya. Masuk ya. Bapak kita jeda dulu, sudah ada yang masuk Pak. Ya. Selamat pagi RRI Pro 1, Mas Putra mau tanya. Jenis UMKM apa sih yang bisa kita dapatkan untuk permodalan KUR dan juga jenis lainnya? Jenis lainnya nih apa? Mungkin seperti UMI mungkin Pak tadi yang dimaksudkan ya. Jadi kita sebelum masuk ke KUR kita dulu lihat bedanya KUR sama UMI Pak ya. Jadi KUR dan UMI ini adalah dilihat dari jenis debiturnya ya. Ketika debiturnya tadi ada prospek, ada kesempatan, tetapi
belum bisa mengakses ke perbankan karena kan banget tadi ada 5C tadi Pak ya. Ada 5C ya. Tapi kalau 5C tadi tidak lolos salah satunya ya di bank tadi, dia pemerintah harus membantu menggandeng tangan si UMKM yang belum bisa mengakses. Diarahkan ke UMI. UMI karena UMI nanti itu adalah pembiayaan non perbankan, ada lembaga-lembaga keuangan non bank seperti ada Pegadaian, kalau di Papua Barat di sini Pegadaian. Kalau di tempat yang lain ada juga Bana Arta Ventura ya BAF. Kemudian satu lagi ada PT PNM Penanaman Nasional Madani, penanaman modal madani. Ada 3. Ya. Nah itu yang UMI. Jadi yang intinya yang belum bisa mengakses perbankan karena tidak lolos 5C tadi. Nah yang sudah bisa memenuhi 5C sudah bisa lolos screening bank, yaitu KUR tadi. KUR itu tadi. Ya. Mesti harus di screening, di survei dulu. Ya. Nah, jadi bentuk campur tangan pemerintah pokoknya subsidi atau bunganya itu sudah terjangkau di UMKM tadi, ya, baik KUR maupun UMI. Nah, kembali siapa saja sih yang bisa mengakses KUR ya? Nah, kalau UMI tadi yang UMI pokoknya punya usaha, ada prospek bisa. Nah, yang KUR ini ya ada tambahan TKI juga bisa ya, calon TKI bisa juga. Kemudian ini calon Pak ya, calon TKI. Calon TKI ya, Bapak Ibu yang misalnya saya sudah punya approval dari luar negeri, sudah ngelamar dan sudah diterima, tinggal berangkat tapi saya tidak punya modal untuk berangkat karena kan beli tiket, ngurus dokumen perlu biaya. Nah itu juga bisa dibiayai dengan KUR ya. Calon TKI. Kemudian yang Bapak Ibu yang kena PHK kemudian ingin membuka usaha itu juga bisa. Tapi syaratnya sudah paling tidak 3 bulan ya untuk usaha. Tapi kalau yang selain kena PHK 6 bulan ya, 6 bulan sudah pernah menjalankan usahanya, sudah punya pengalaman 6 bulan itu bisa mengakses. Yang selain yang kena PHK. Tapi yang untuk yang kena PHK ini 3 bulan punya pengalaman di bidang usahanya itu sudah bisa mengajukan pinjaman juga. Nah, kemudian siapa lagi ya, ASN yang mendekati pensiun. Ya, kalau yang masih aktif kan ada aturannya kan, ASN tidak boleh bisnis ya, karena takutnya konflik of interest ya, menggunakan kewenangannya untuk bisnisnya dia, menggunakan fasilitas kantor untuk bisnisnya dia, kendaraan kantor dipakai untuk misalnya untuk dagang atau ngangkut barangnya dia. Jadi syaratnya harus setelah pensiun. Mendekati sudah boleh. MPP masa persiapan pensiun sudah boleh. Ya, kalau pengusaha jelas sudah boleh ya. Migran pun juga boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah di luar negeri, ya. Tadi calon boleh apalagi sudah jadi migran ya. Nah, tentunya sudah punya cash flow ya. Nah, misalnya suami istri misalnya ya, suaminya di Malaysia, ya, istrinya di kampung. Nah ini bisa pakai atas nama suaminya ya. Saya punya gaji dari majikan saya di luar negeri, Malaysia misalnya, ngajukan KUR. Nah ini dapat subsidi juga. KUR ini Pak ya? Ya, KUR ya bisa. Ya. Jadi tidak hanya pelaku usaha UMKM yang sudah jalan, tapi juga tadi ada yang ASN yang mendekati pensiun, kemudian yang kena PHK, kemudian calon TKI, bahkan yang peserta magang juga boleh. Ya. Peserta magang Pak ya? Calon peserta magang masih mau magang. Nah, nah, dia mau ke Jepang misalnya, ada tawaran magang di Jepang. Kemudian saya tidak punya tiket. Nanti diganti sama ketika saya sampai di sana, kan banyak begitu Pak ya. Jadi biasanya dengan pihak pemberi kerja atau yang magang menyediakan, biasanya dia mengcover ketika sudah sampai di sana. Iya, karena untuk memastikan jangan-jangan kalau sudah dikasih uang jalan dia nggak berangkat ya. Jadi biasanya yang pemberi magang itu ngasihnya ketika sampai di sana. Nah itu kita untuk kesananya kan perlu. Nah, ini. Ya. Ini ada batasan nggak Pak? Misalnya KUR harus berapa juta, minimal berapa juta dan maksimal, dan juga UMI berapa juta begitu Pak? Nah ada Pak. Kalau UMI itu
20 juta maksimal. Yang peraturan terbaru 20 juta. Itu maksimal, Pak? Maksimal. Maksimal 20 juta ya? Ya. Nah, ini kalau yang kur ya, Pak. Untuk kur itu super mikro itu sampai 10 juta, Pak, super mikro. Kemudian yang mikro itu antara 10 sampai 100. Kemudian yang kecil itu sampai 500 juta. Nah, itu besar juga ya, Pak ya. 500 juta. Nah, untuk yang pekerja migran tadi 100 juta maksimal. Maksimal 100 juta untuk migran, Pak ya? Migran ya. Nah, ini ada satu lagi kur khusus. Ini yang 2023 baru mulai. Jadi kur khusus ini yang diberikan kepada kelompok yang bersama-sama membentuk klaster ya. Tentunya ada mitra usaha. Jadi dia semacam kelompok tani begitu, Pak? Ya, bisa kelompok. Ya, ini. Jadi kelompok ini juga kena. Kelompok industri juga bisa, Pak. Kelompok nelayan bisa. Yang industri yang sejenis kemudian mereka bikin kelompok pun juga bisa. Pengrajin apa misalnya ya. Untuk kelompok, Pak. Mungkin ada batasan maksimal dan minimal, Pak. Namanya kur khusus itu, Pak. Kur khusus. Kur khusus ini sampai 500 juta, Pak. Lumayan juga. Maksimal, Pak ya. Ya, untuk satu kelompok. Ya, untuk satu kelompok. Nah, ini. Nah, jadi dengan bunga subsidi pemerintah tadi 6% ya. Nah, tentunya yang sektor ya, kembali sektor yang tidak kalah menariknya itu yang sekarang yang digalakkan kan pertanian, perikanan, sektor hulu, Pak ya. Sektor hulu. Nah, kalau perdagangan dari dulu memang yang mendominasi. Dari dulu karena perdagangan itu bisa dikatakan turnover atau perputarannya cepat. Kalau sektor pertanian, perdagangan, misalnya sapi itu dengar siklusnya untuk melahirkan pedet, istilahnya anak sapi bahasa Jawanya pedet ya. Itu sekitar 2 tahun. Jadi untuk menghasilkan baru ya, bibit baru itu lama siklus. Nah, berarti membutuhkan jangka waktu yang lama juga. Lama. Pertanian misalnya padi pun juga setahun paling banter ya. Kalau yang varietas yang sekarang 4 kali panen ya, Pak ya. Nah, jadi siklus cash flow-nya 4 kali. Nah, seperti itu yang perlu didorong pemerintah tentunya. Pak, kita tahan dulu, Pak. Siap. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama saya Putra Arianto dan juga Bapak Setio Budi terkait dengan pengelolaan dan pemodalan keuangan untuk UMKM dan sejenisnya. Ada yang sudah masuk di pagi hari ini di 0823 1176 1145. Selamat pagi Mas Putra, saya Andre, saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Manokwari. Saya ingin membuka tempat fotokopi tetapi membutuhkan permodalan. Apakah ini termasuk KUR atau UMI? Terima kasih, selamat pagi. Wah, ini sangat menarik ya. Mas Andre sudah menjadi calon entrepreneur, bahkan sudah menjadi entrepreneur ya. Pemikirannya luas untuk berusaha gitu. Nah, ini bisa menjadi success story bagi mahasiswa saya yang lain. Jadi orientasinya tidak setelah saya lulus saya mau cari kerja. Wah, sekarang itu saingannya ya, kerja itu saingannya sudah banyak sekali, apalagi mengharapkan ASN itu ya. Nah, ini yang bisa dicontoh ya. Jadi mandiri ya, punya usaha sendiri, tidak tergantung sama bos ya. Karena kalau kita punya usaha sendiri kan kita bisa mengapain terserah kita. Tapi kalau kita kerja sama orang, nah itu kita harus ikut aturan bos ya kan. Ada punishment dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi usaha apa yang cocok untuk Mas Andre ini? Apakah UMI atau KUR ya? Nah, fotokopi itu juga bagus juga ini. Kalau Mas Andre tadi misalnya coba dulu KUR dulu. KUR kan nanti karena plafonnya tadi bisa sampai ya, kalau usaha mikro itu sampai 100 kan lumayan 100 juta. Nah, kalau super mikro hanya sampai 10. Nanti lihat juga butuhnya berapa ya. Butuhnya berapa, kemudian jangka waktunya berapa. Misalnya saya cuma pinjam 2 tahun aja lah. Setelah 2 tahun saya cukup kok. Nah, saya sudah bisa memenuhi. Misalnya siapa menambah alat lagi, alat fotokopi atau alat untuk menjilid itu namanya apa itu? Nah itu laminating, kemudian stensilan dan seterusnya. Nah itu kebutuhannya berapa, jangka waktunya berapa. Nah, ketika nanti di screening sama bank nggak lolos kan pakai KUR kan tadi harus ada screening 5C sama bank ya. Nah, itu baru coba yang namanya UMI. Nah, UMI. Nah, masalahnya di UMI sangat terbatas. Kalau di Papua ini hanya pegadaian saja. Tidak ada
BAF ya, Banda Arta Ventura, tidak ada PT PNM ya. Jadi cuman andalnya cuman Pegadaian. Nah, itu yang langkah terakhir ya, langkah terakhir. Tapi kalau bisa KUR, nah itu lumayan tadi ya. Super mikro 10 juta, mikro sampai 100, kecil sampai 500. Nah, tadi perbankan tentunya akan melihat ya sebelum menyetujui ya, mengendorse pinjaman. Nah, tentunya perbankan nanti atau lembaga keuangan ya, baik Pegadaian ataupun perbankan nanti akan mensurvei ya, mensurvei di tempatnya usahanya Mas Andri, benar nggak sih tempat usahanya, jangan-jangan hanya di atas kertas saja, hanya proposal saja gitu ya, hanya foto-foto aja ya. Nah, tentunya nanti akan dari pihak lembaga keuangan atau non keuangan perbankan, nah itu akan mensurvei ya tempat usahanya ya, benar nggak ini yang punya Mas Andri, bukan saudaranya, bukan yang lainnya, karena yang minjem kan Mas Andri gitu ya. Nah, terus nanti dilihat ya sudah berapa lama Mas Andri ini punya usaha ini, sudah berjalan berapa lama ya, kan tadi minimal 6 bulan ya. 6 bulan itu bisa dipantau ya sama lembaga tadi. Layak atau enggak ya, layak atau enggak. Nah, asumsi layak ya, cocok. Dan ini growth-nya lumayan nih, growth-nya ya, pertumbuhannya ya. Nah, maka nanti dari lembaga keuangan akan approval, kemudian dari pimpinannya, karena di perbankan itu nanti ada leveling juga. Jadi untuk plafon sampai sekian, siapa yang menentukan approvalnya sampai sekian juta berapa. Jadi mereka juga ada levelingnya ya. Ketika semakin tinggi nanti yang approval juga level jabatannya lebih tinggi. Nah ini. Kemudian nanti setelah Mas Andri dapat approval, baru nanti diikat namanya agreement dengan lembaga tadi, perjanjian. Jadi dihitung ya nanti kapan harus mengangsur, sampai ke tahun berapa, mulai kapan sampai kapan, kemudian nanti metode ngangsurnya bagaimana, apakah store cash atau potong rekening atau apa gitu. Nah, nanti itu jadi gunakan untuk usaha. Nah, silahkan digunakan untuk usaha. Tapi sekali lagi Mas Andri harus hati-hati menggunakan dana pinjaman ini ya. Kalau tadi kan ini subsidi bunga nih, jangan sampai pinjaman Mas Andri dimanfaatkan orang lain, misalnya Mas Andri kasih ke saudaranya nih. Mas Andri yang minjem dapat subsidi pemerintah, saudaranya butuh duit, aku mau beli rumah, nggak punya duit. Nah ini salah sasaran. Salah sasaran. Harusnya yang memanfaatkan adalah Mas Andri untuk usaha, bukan saudaranya yang butuh rumah, bukan kendaraan. Karena subsidi pemerintah, kalau minjem uang untuk kendaraan konsumtif lah, rumah itu mahal kan bunganya. Nah ini nanti Mas Andri akan dipantau juga. Nama Mas Andri akan masuk di SID ya, sepanjang pinjamannya belum lunas, itu namanya masih ada di sistemnya tadi, sistem SID. Dan jangan sampai default. Nah ini nanti jadi masuk blacklist nanti namanya. Iya. Kalau blacklist ini konsekuensinya kita mau pinjam kemana-mana tidak bisa, Pak? Bisa, karena ada SID. Setiap perbankan nanti yang mengecek dulu dia di tempat yang lain punya masalah enggak pinjamannya. Semisalnya nih Mas, Pak sudah lunas dan kemudian ingin mengajukan KUR lagi dengan nilai yang mungkin lebih tinggi dari awalnya, dari sebelumnya, apakah ini bisa tercover dalam KUR ataupun yang lebih tinggi lagi, bisnis to bisnis itu tadi? Nah bisa Pak, jadi gini, jadi ada sampai berapa kali pinjam bisa. Jadi bisa sudah lunas, minjem lagi bisa. Secara umum dia dikasih kesempatan dua kali. Tapi yang untuk sektor yang tadi, yang sektor hulu tadi, yang 4P ya, pertanian, perikanan, peternakan tadi, itu dikasih kesempatan sampai 4 kali. Lunas, pinjam lagi 4 ya sampai 4 kali. Gitu. Maksimal 4 kali? 4 kali ya. Jadi setelah sesuai dengan agreement, kan tadi kan ada untuk modal kerja sama untuk kredit investasi ya. Kalau KMK modal kerja itu 3 tahun biasanya. Kalau investasi maksimal 5 tahun. Nah, 5 tahun, selama 5 tahun itulah pemerintah mengeluarkan subsidi. Kalau yang dia kredit investasi, kalau modal kerja 3 tahun. Nah itu. Jadi nanti di agreement perjanjiannya dengan bank ya sudah lunas misalnya. Nah itu kalau yang usaha yang lain dikasih kesempatan 2 kali. Jadi kalau 5 tahun misalnya investasi 2 kali kan bisa 10 tahun. Usaha lain apa itu Ben? Maksudnya minjem lagi. Minjem lagi. Jadi sudah lunas ya, lunas. Minjem lagi tahap kedua 5 tahun lagi kan 10 tahun itu. 10 tahun.
Jadi 10 tahun harapan pemerintah sudah naik kelas dong. Okay. Ya kan? Masa sudah 10 tahun nggak naik kelas ya kan, masih subsidi lagi ya itu. Jadi pemerintah tidak berhasil programnya. Artinya begini Pak, pada saat setelah 5 tahun dia mau mengembangkan usaha ke tempat lain, misalnya kan berinvestasi di tempat lain dan mengembangkan usahanya buka cabang begitu. Boleh, apakah sangat gitu, boleh. Ya sangat dianjurkan sekali boleh. Ya, jadi yang menjadi concern adalah masa peminjaman dan masa dia mendapatkan subsidi tadi. Jadi pemerintah concernnya selama 10 tahun harus ada pengembangan dong, perkembangan. Nah, harus naik kelas dan jenis usahanya juga boleh diversifikasi. Misalnya sekarang fotokopi, ya Mas Andri tadi sekarang fotokopi. Oh nanti fotokopi sama kafe misalnya, sambil nunggu fotokopi sambil ngopi. Nah itu bisa juga kayak gitu. Nah itu, jadi diversifikasi boleh. Ya. Dan bunganya apakah tetap Pak selama 5 tahun dan juga akan 10 tahun begitu bunganya akan tetap ataupun akan mengikuti kenaikan bunga yang berlaku oleh pemerintah Pak? Sampai saat ini aturannya masih tetap ya Pak ya. Di aturan yang terakhir Permenkyu nomor Menko ya Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 1 tahun 2023 itu adalah revisi dari Permenko nomor 2 tahun 2022. Itu masih segitu, masih 6% yang 6%. Diterima oleh end user. Sebenarnya di balik ketemu angka 6% itu pemerintah sudah nego dengan perbankan Pak. Sudah nego. Jadi perbankan tuh dia melihat profil risikonya. Ya. Ketika suatu UMKM atau usaha itu resikonya tinggi, itu casnya juga tinggi. Dan usaha-usaha mikro atau gurem istilahnya ya, kecil-kecil itu bagi mereka adalah bagi perbankan ya. Itu yang beresiko karena masih infan, masih bayi, gampang sakit, gampang meninggal. Maka di casnya sama perbankan tinggi. Itu teorinya ya. Nah pemerintah tuh nego ya. Tolong dong Bang, jangan ngasih bunga tinggi-tinggi ya, hitungan perbankan. Nanti hitungan perbankan ketemu berapa setelah dinego pemerintah. Nah yang end user itu kan UMKM tadi ya. Itu pokoknya sampai mereka adalah 6%. Selisihnya itulah yang disubsidi pemerintah. Jadi berapa yang awalnya dicas perbankan menurut asesmen perbankan berapa, kemudian yang harus ditanggung oleh end user adalah 6, selisihnya itulah yang ditanggung pemerintah. Misalnya kalau komersil taruhlah 21% misalnya ya. Itu yang ASN biasanya segitulah kalau pinjam rumah atau berapa ya. Nah, ini kalau usaha lebih berisiko itu di atas 21 taruhlah 25 dan seterusnya itu. Tinggi sekali karena ya resiko tadi ya kan. Setelah dihitung-hitung sama bank segitu lah, selisihnya itulah yang disubsidi pemerintah antara 20 sekian dan 6 itulah selisihnya di cover pemerintah. Ya, makanya pemerintah masa sih 5 tahun nggak naik-naik, harus naik dong. Nah, itu. Jadi harapannya nggak subsidi lagi, silakan ke komersil, silakan bisnis to bisnis, dan perbankan tentunya akan mencasnya tidak sebesar itu ya. Dia lebih, kalau yang awal tadi hitungan awalnya ya 20, ketika setelah misalnya dia punya bangkit dan mapan usahanya mungkin cuma 17 ya segitu ya. Oke, Pak, kita tahan dulu Pak. Sudah ada yang masuk lagi. Kayaknya kita umpannya termakan banyak ini Pak. Iya, saya Ibu Andre di Reremi, saya ingin tanya. Saya punya usaha laundry sudah berjalan 5 tahun dan saya sudah pinjam uang di salah satu bank selama 5 tahun. Tetapi belum lunas dan saya ingin mengembangkan atau buka cabang di Arsfai. Apakah selama 3 tahun berjalan ini sebelum lunas saya bisa meminjam lagi dengan uang yang sama ataupun bagaimana? Mohon petunjuknya. Selamat pagi Pak Ibu Andri ya, ini cocok sekali Bu Andri ya. Sudah punya usaha laundry 5 tahun Pak tadi ya Pak? Berapa tahun? 5 tahun, tapi dia ingin pinjam lagi sebelum lunas Pak. Iya. Nah ini seperti bagaimana? Sepanjang Ibu usahanya ada prospek, kemudian Ibu ada komitmen dan Ibu yakin wah saya akan bisa mengembalikan, itu masih bisa Pak, masih bisa. Jadi tidak perlu tunggu lunas dulu Pak. Ya itu tadi kemampuan Ibu mampu nggak gitu. Nanti sama perbankan akan dinilai ini. Ibu ini pinjaman yang lamanya ansurannya sekian. Kemudian dia hitungan profitnya, profit ya, keuntungan bersih lah setelah dikurangi operasional dan seterusnya berapa.
Nah ini space-nya yang masih bisa berapa? Nanti sama bank akan direview. Sepanjang ibu mampu, tapi bukan hanya perasaan ibu ya, tapi bank nanti akan menilai. Bank akan menilai ibu mampunya seberapa sih? Nanti kan ada tabelnya tadi kan ya. Ada tabelnya ibu butuhnya berapa waktunya gitu ya. Dari tabel itu, jatuhnya ibu hanya mampunya segini dan waktu segini. Nah, gitu. Dan nanti space tadi antara profit setelah dikurangi net itu sama yang cicilan yang sekarang, itu space-nya yang masih bisa berapa sih untuk mengangsur tadi? Dinilai sama perbankan. Sepanjang ibu mampu, nah itu akan bisa dibiayai. Dipertimbangkan oleh bank, Pak. Dipertimbangkan oleh bank. Dan kalau seandainya bank approve, ya, setuju, nah ibu bisa ya, dapat subsidi juga, subsidi KUR ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Indri atas atensinya dan juga Pak Andre ya yang sudah bergabung bersama kami di 94,3. Dan selanjutnya untuk dari mana nih? Dari Bang Fauzi. Mas Fauzi, selamat pagi. Saya mau bertanya untuk lele. Sedangkan saya ingin membuka usaha lele maksud saya. Usaha lele tapi saya masih belum ada modal. Apakah bagaimana bisa di cover pihak bank atau tidak? Mas Fauzi. Mas Fauzi. Okay. Nah, ini usaha lele ya. Usaha lele ya. Ini masuk pertanian, perikanan, Pak. Bisa terintegrasi dengan perdagangan. Misalnya dia ternak lele langsung, tapi juga buka usaha warung pecel lele. Nah, itu. Jadi bisa dua sektor nih, sektor perdagangan, warung pecel lele dan juga peternakan kan dia ternak sendiri gitu. Nah, ini kalau belum ada modal, saya kira sama perbankan nanti nggak lolos. Pasti itu. Dipastikan nggak akan lolos ya? Karena salah satu ada kolateral ya. Ada kolateral, ada capital ya. Jadi saran saya sih masuk yang UMI ya, tapi sekali lagi plafonnya nggak banyak, Mas. Ya. Maksimal 20 juta tadi. Ya, 20 juta Mas Fauzi. Jadi ya, tapi sekali lagi di Pegadaian pun juga akan memantau juga. Tapi tidak seketat yang di perbankan, karena perbankan kan ada tunduk pada aturan BI OJK. Nah, di Pegadaian dia ada aturan sendiri yang bagaimana untuk menjaga kehati-hatian tadi prinsipnya. Dari 5C itu sebenarnya yang sangat krusial adalah karakter. Jadi kepribadian orang itu, dia ada niat yang baik enggak untuk mengangsur dan menyelesaikan pinjamannya. Itu adalah karakter. Itulah yang akan dinilai. Ya. Nah, tentunya nanti dari pihak lembaga non keuangan akan menilai itu. Kemudian sepanjang masa peminjaman itu akan dipantau juga. Dan sekali lagi ini pinjamannya nggak bisa lama-lama. Kalau UMI itu maksimal 1 tahun. 1 tahun maksimalnya, Pak ya. Iya, maksimal 1 tahun, nggak bisa lebih dari itu. Dan itu selama 1 tahun akan dipantau, dan dia istilahnya pendampingan, Pak ya. Pendampingan ini mesti karena yang UMI ini sistemnya seperti Grameen Bank yang ada di Pakistan itu, yang Yusuf siapa itu, Pak? Itu yang mendapatkan award dari World Bank ya, Grameen Award ya itu. Jadi sistemnya dia didampingi, dipantau terus ya, usahanya bagaimana, perkembangannya bagaimana, cash flow-nya berapa. Jadi itulah di situ merupakan karena pendampingan perlu cost ya bagi Pegadaian dan lembaga non keuangan tadi, karena kan dia perlu mengganti. Dan setiap masa dipantau, kemudian komitmennya ya, karakternya dipantau dan seterusnya. Ya. Ini modal bunganya sama, Pak, untuk KUR, Pak? UMI dan GUR itu sama, bunganya sama 6%. Sampai end user sama 6%. Karena sudah menjadi komitmen pemerintah. Ya. Berapapun yang bunga yang sebenarnya ya ditanggung yang di-assess sama lembaga keuangan, pokoknya harus sampai ke end user 6%. Sisanya 6%. Adalah pemerintah yang nanggung. Baik, terima kasih. Mas Fauzi, mungkin bisa bermanfaat ya kalau kita mau berusaha ya, buka usaha baru ya, setidaknya ada sedikit-sedikit yang bisa kita usahakan terkait dengan hal itu juga. Mungkin kalau belum ada modal ya kita bisa manfaatkan UMI. Nah, Pak, UMI dengan KUR ini favoritnya di mana biasanya untuk pertumbuhan ekonomi di Manokwari ini, Pak? UMI atau KUR, Pak? Data terakhir untuk data terakhir
KUR untuk di wilayah Papua, kebetulan di Kanwil kami, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Papua Barat itu meliputi 2 provinsi Pak ya, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari SIKP tadi, untuk penyaluran KUR sampai Desember ya, Desember 2024 sebesar 895. Jadi uang yang beredar di pinjaman yang outstanding. Ini 895 apa Pak? Miliar. 809 miliar ya, kepada 12.900 debitur se-2 provinsi tadi, se-1 regional kami, regional Papua. 12.000 ya, Papua dan Papua Daya. Nah, kota yang untuk KUR dulu ya, yang KUR tadi, yang KUR yang mendominasi adalah Sorong. Ya. Sorong itu coverage-nya hampir 34,9%. Jadi dari yang angka yang tadi yang 893 miliar tadi itu 35%-nya ada di kota Sorong. Yang lain-lainnya sisanya. Jadi memang yang paling tinggi Sorong ya, bisa kita maklumi ya, Sorong kan perputaran ekonominya, ya kan, perdagangan. Nah, itu yang KUR. Yang UMI ini sampai dengan Desember itu tercatat disalurkan kepada 1.153 debitur. Nah, nilai penyalurannya 6,7, sedikit sih UMI, 6,7 karena nanti kan plafonnya juga nggak banyak ya, maksimal 20, kemudian setahun harus lunas ya. Jadi UMI memang sedikit, tapi memang sasarannya berbeda, tidak saling tumpang tindih antara KUR dan UMI tadi. Sekali lagi Sorong juga menjadi penyalur tertinggi ya untuk UMI juga, nilai penyalurannya hampir 34% ya, 34% ya. Mendekati KUR ya. Ya, kalau persentasenya hampir sama, Pak. Sama. 34%. Jadi bisa dikatakan sepertiganya dari seregional Papua Barat dan Papua Barat, sepertiganya di Sorong kota ya, Pak. Lainnya ya di daerah-daerah yang lain ya, yang tentunya perputarannya belum. Untuk sektor perdagangan yang menjadi idola ya. Kemudian disusul jasa kemasyarakatan dan yang pertanian nomor 3. Nomor 3 di pertanian ya, untuk Sorong Pak ya? Di seluruh regional. Ya, regional. Ya. Pak boleh minta data untuk yang Manokwari Pak, berapa persen? Manokwari sebentar, Kabupaten Manokwari. Manokwari itu untuk KUR nilai penyalurannya 158 miliar pada ya. Nah, debitur yang sudah meminjam KUR itu 1.970 debitur. 1.900. Kalau yang UMI penyalurannya sebesar ya sedikit sekali Pak, 0,47 miliar ya, 400 juta lah bisa dikatakan, hampir setengah miliar saja. Ya, setengah miliar ya. Kalau dibandingkan Sorong kan tadi Sorong 2,3 miliar ya Pak ya. Untuk satu kota Sorong, untuk Kabupaten Manokwari hanya 500 juta, setengah miliar. Itu pun juga hanya 42 nasabah yang meminjam UMI. Ya lumayan lah, 42 satu kabupaten yang meminjam UMI. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya bersama kami di 94,3 FM. Mungkin ada closing statement Pak yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan permodalan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Putarianto dan sahabat pendengar RRI yang budiman ya. Jadi untuk usaha ya, sekali lagi pertama semangat untuk tetap kita usaha ya. Syukur-syukur kita punya jadi calon entrepreneur ya, tidak tergantung pada pemberi kerja ya, apakah itu di pemerintahan maupun di swasta ya. Kita punya bangga saya sebagai entrepreneur, saya bangga saya punya usaha sendiri. Nah, itu meningkatkan kebanggaan sendiri. Dan jelas untuk usaha semangat, kehati-hatian ya, ketelitian juga penting ya. Rajin juga, tadi kan mencatat kan juga, akuntansi juga harus rajin ya kan. Memang membosankan nyatet, tapi itu yang penting. Data itu penting karena untuk evaluasi ke belakang bagaimana, kemudian yang ke depan untuk proyeksi. Dan juga catatan-catatan kita itu nanti akan menjadi
ketika kita ingin mengembangkan usaha itu akan dipakai ya. Pihak yang mengakses kita ketika kita akan mengajukan proposal, nambah modal tadi, itu akan dinilai catatan-catatan kita oleh pihak tadi. Rajin, cermat, kemudian hati-hati ya. Ya tentunya ya masing-masing kan punya style ya Pak ya, punya gaya manajerial bagaimana mengelola usaha. Nah, itulah ya seninya ya, seni punya usaha ya. Kemudian hati-hati, prudent ya, tidak boros ya. Pengeluaran yang perlu-perlu saja ya. Kalau nggak perlu ya bisa dikurangi ya. Tapi kalau sudah pengusaha sukses sih suka-suka, terserah ya. Karena kan ada dari ya, karena ada untuk menjaga relasi itu kan perlu kos juga ya Pak ya. Betul, Jaim ya, ngajak kemana, ngajak makan, nah itu menjaga relasi dengan mitra ya itu perlu kos juga. Tapi kalau kita masih umi ya silahkan seni ya. Seberapa untuk menjamu saja ada kosnya untuk menjaga loyalty ya, customer loyalty itu juga perlu juga ya, seni ya. Tapi dari segi keuangan ya sekali lagi ya tadi hati-hati kalau misalnya perlu konsultasi ya silahkan berkonsultasi, bisa dengan peers ya yang punya usaha sendiri ataupun yang memang sudah expert di bidangnya ya, saya kira itu aja Pak, kuncinya semangat dan hati-hati ya. Baik, terima kasih Pak Satrio Budi Cahyono telah hadir bersama kami selaku Kepala Bidang Pelaksana Anggaran 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Provinsi Papua Barat. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung bersama kami, Bang Fauzi, Mas Andre, dan Bu Indri yang sudah bergabung di hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam topik selanjutnya berikutnya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak Adri. Selamat pagi semua sahabat pendengar RI yang budiman. Terima kasih. Sukses selalu. Oke. Kanal informasi